Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11 F2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau biasa disingkat dengan APBN. Kira-kira apa sih APBN itu? Anggaran Pendapatan Belanja Nasional atau APBN adalah rencana keuangan pemerintah negara disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR pada periode 1 tahun. Pada dasarnya, APBN disusun sebagai pedoman dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah selama 1 tahun. Namun, masih banyak lagi fungsi APBN yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mari kita simak artikel berikut ini. Berdasarkan artikel dalam lembar kerja peserta didik tersebut, berikut adalah prinsip-prinsip penyusunan APBN yang dapat diidentifikasi. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Artikel menjelaskan secara terbuka mengenai pendapatan dan belanja negara, termasuk realisasi dan proyeksi ke depan. Ini menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran negara. 2. Efisiensi dan efektivitas. Pemerintah merencanakan pengeluaran secara hati-hati dan efisien. Contohnya, dengan belanja K/L yang direncanakan serta realisasi pembiayaan yang lebih rendah dari target. Ini mencerminkan upaya untuk menggunakan dana secara efektif dan efisien. 3. Disiplin anggaran. Pemerintah mengelola anggaran dengan mempertahankan defisit dalam batas aman 486,4 triliun atau 2,28% dan PDB. Ini menunjukkan prinsip disiplin dalam pengelolaan fiskal. 4. Keadilan dan kepatutan. Pendapatan negara mencakup pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang digunakan untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan prinsip keadilan dalam pemungutan dan penggunaan anggaran. 5. Keseimbangan dan keberlanjutan. Disebutkan bahwa keseimbangan primer mendekati balance, defisit 40 triliun rupiah, dan pengendalian pembiayaan melalui pemanfaatan SAL. Ini menunjukkan upaya menjaga keberlanjutan fiskal. 6. Fleksibilitas. Pemerintah menggunakan dana SAL untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam menghadapi dinamika ekonomi. Ini menunjukkan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan APBN. Tujuan dari penyusunan APBN secara umum, termasuk yang tergambar dari artikel di lembar kerja tersebut antara lain: 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Mendukung pertumbuhan ekonomi. 4. Menjaga defisit dan utang dalam batas aman. 5. Mencapai tujuan pembangunan nasional. Berikut ini beberapa contoh dari APBN. 1. Pendanaan program sosial. 2. Transfer ke daerah. 3. Belanja pemerintah pusat. 4. Pendidikan dan kesehatan. 5. Pembangunan infrastruktur. 6. Pertahanan dan keamanan. 7. Subsidi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disusun sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan dan belanja negara. APBN berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat melalui alokasi anggaran yang efisien dan transparan. Jika terjadi defisit, pembiayaan dilakukan melalui utang atau sumber lain yang sah. Itulah tadi materi mengenai APBN yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.